Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kalian selalu sehat dan semangat belajar ya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari materi fisika tentang momentum dan impuls. Materi ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa sehari-hari. Melalui video ini, kita akan membahas pengertian momentum dan impuls, rumusnya, serta hubungan antara keduanya secara sederhana dan mudah dipahami. Yuk simak penjelasan berikut sampai selesai agar pemahaman kita tentang momentum dan impuls semakin baik. Selamat menonton! Saat di jalanan, biasanya kita melihat beragam jenis mobil. Setiap mobil melaju dengan kecepatan yang berbeda. Dari banyak mobil yang melaju tersebut, kira-kira mobil manakah yang paling sulit berhenti? Ya, tentu saja mobil dengan kecepatan yang paling tinggi. Tapi, kok bisa gitu ya teman-teman? Biar pertanyaannya terjawab, tonton videonya sampai selesai ya. Nah, fenomena di jalan raya tadi dapat kita jelaskan dengan konsep fisika, khususnya konsep momentum. Jadi, di video kali ini kita akan belajar momentum dan impuls. Apa itu momentum? Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Semakin sukar benda berhenti, semakin besar momentumnya. Momentum merupakan besaran vektor yang dimensinya MLT pangkat min 1. Besarnya momentum bergantung pada massa dan kecepatan benda. P sama dengan M kali V. Dengan P adalah momentum satuannya kilogram meter per sekon, M massa benda dalam satuan kilogram, dan V adalah kecepatan satuannya meter per sekon. Oke teman-teman, berarti pertanyaan di awal tadi sudah terjawab ya. Karena semakin besar kelajuan benda, momentumnya juga akan semakin besar, sehingga benda akan lebih sulit berhenti. Namun, jika mobil tidak sejenis, tentu saja massanya akan berbeda. Kita tidak bisa mengacu pada nilai kelajuannya saja. Kita juga harus memperhitungkan massa mobil tersebut. Sesuai dengan persamaan momentum, P sama dengan M kali V. Bagaimana, teman-teman? Bisa dipahami ya? Berikut ada contoh soal mengenai momentum, di mana soalnya sebuah benda bermassa 40 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berapa momentum yang dimiliki benda tersebut? Kita ketahui massanya sama dengan 40 kg. Kecepatannya sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian, yang ditanyakan adalah momentumnya, yaitu P. Pada video sebelumnya, sudah dijelaskan materi momentum dengan penyelesaiannya dengan rumus P sama dengan M kali V. Kita masukkan massanya tadi 40 dan kecepatannya 20. 40 dikali dengan 20. Dengan dapat hasil P sama dengan 800 kg meter per sekon. Semoga paham ya teman-teman. Salah satu besaran fisika yang erat hubungannya dengan momentum adalah impuls. Impuls dapat diartikan sebagai ukuran seberapa besar gaya luar mengubah momentum suatu benda. Gaya tersebut bekerja dalam selang waktu tertentu. Impuls juga merupakan besaran vektor yang dimensinya M, L, T pangkat min 1. Secara matematis, impuls dirumuskan dalam persamaan I sama dengan F dikali delta T. Dengan I adalah impuls, satuannya Newton sekon, F gaya dalam satuan Newton, dan delta T merupakan selang waktu dalam satuan sekon. Berikut ada contoh soal mengenai impuls, di mana soalnya sebuah bola ditendang dengan gaya sebesar 25 Newton dalam waktu 0,05 second. Berapakah besar impuls pada saat kaki menyentuh bola? Kita ketahui F sama dengan 25 Newton, delta T sama dengan 0,05 second. Yang ditanya adalah I.
Pada video sebelumnya sudah jelaskan ya materi impuls ya. Dengan penyelesaiannya yaitu rumus I sama dengan F kali delta T. Kita jawab dengan F tadi 25 kali 0,05. Didapat hasilnya yaitu I sama dengan 1,25 Newton second. Semoga paham ya teman-teman. Hubungan antara momentum dan impuls digambarkan dalam sebuah benda yang bermassa M bergerak dengan kecepatan mula-mula V1, kemudian diberi gaya tetap sebesar F dalam selang waktu delta T, sehingga kecepatannya berubah menjadi V2. Pada peristiwa ini hubungan momentum dan impuls dituliskan dalam persamaan F kali delta T sama dengan M kali V2 kurang V1. V kali delta T sama dengan M kali V2 kurang M kali V1. F kali delta T adalah I. P2 dikurangi P1 sama dengan delta P. Jadi I sama dengan delta P. P1 sama dengan M kali V1 adalah momentum awal dengan satuan kilogram meter per second. P2 sama dengan M kali V2 adalah momentum akhir dalam satuan kilogram meter per second. Delta P sama dengan P2 kurangi P1 adalah perubahan momentum dalam satuan kilogram meter per second. I sama dengan F kali delta T adalah impuls dalam satuan Newton second. Jadi impuls merupakan perubahan momentum suatu benda. Jika dua benda saling bergerak atau salah satu diam dan pada suatu saat saling bersinggungan, kedua benda dikatakan bertumbukan. Pada peristiwa tumbukan, berlaku hukum kekekalan momentum M1V1 tambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen tambah M2V2 aksen. Dengan M1V1 tambah M2V2 adalah jumlah momentum sebelum tumbukan, M1V1 aksen tambah M2V2 aksen adalah jumlah momentum sesudah tumbukan. Saat dua benda saling bertumbukan, maka nilai kecepatan sebelum dan sesudah tumbukan akan berbeda. Perbandingan antara nilai selisih kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan disebut koefisien restitusi. Besarnya nilai koefisien restitusi dapat dihitung dengan persamaan E sama dengan min V1 aksen kurang V2 aksen per V1 kurang V2 sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen per V1 kurang V2. Nilai koefisien restitusi ini menunjukkan kelentingan benda pada peristiwa tumbukan. Nah, teman-teman, tumbukan terbagi menjadi 3 jenis. Tumbukan lenting sempurna, tumbukan lenting sebagian, dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, tumbukan lenting sempurna, misalnya dua benda bermassa M1 dan M2 dengan kecepatan masing-masing V1 dan V2 saling bertumbukan dan setelah terjadi tumbukan, keduanya saling berlawanan arah. Nah, dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika selama tumbukan tidak ada energi yang hilang. Sehingga pada peristiwa ini berlaku hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi kinetik, dan besar nilai koefisien restitusinya sama dengan 1. Biasanya, tumbukan lenting sempurna hanya terjadi pada partikel-partikel berskala atomik atau lebih kecil lagi. Berikutnya, tumbukan lenting sebagian. Contohnya, sebuah bola karet yang dijatuhkan ke lantai dengan ketinggian H dan kecepatan V, kemudian memantul kembali ke atas, di mana nilai kecepatan lentingnya tidak sama dengan kecepatan semula. Pada tumbukan lenting sebagian ini, hanya berlaku hukum kekekalan momentum, namun tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, karena ada sebagian energi kinetiknya yang hilang selama tumbukan. Jika bola adalah benda pertama dan lantai sebagai benda kedua, maka setelah tumbukan, keduanya tidak menyatu dan rentang koefisien restitusi tumbukan ini antara 0 dan 1. Yang terakhir, tumbukan tidak lenting sama sekali, misalnya peluru ditembakkan ke bola hingga peluru tersebut bersarang di dalam bola, kemudian keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama. Sama halnya dengan tumbukan lenting sebagian,
pada tumbukan tidak lenting sama sekali hanya berlaku hukum kekekalan momentum dan tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kedua benda menyatu dan bergerak bersamaan setelah tumbukan, nilai koefisien restitusi sama dengan 0, sehingga besar kecepatan benda setelah tumbukan dapat diukur dengan persamaan V aksen sama dengan M1V1 tambah M2V2 per M1 tambah M2. Oke, teman-teman bisa dipahami ya? Demikian pembahasan tentang momentum dan impuls. Melalui konsep ini, kita dapat memahami bagaimana massa dan kecepatan mempengaruhi gerak benda, serta bagaimana gaya bekerja dalam selang waktu tertentu. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita dalam mempelajari fisika. Teruslah belajar dan berlatih agar konsep fisika semakin mudah dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.